Halo semua, ngobrol teknik kali ini akan ngobrolin soal road intersection atau persimpangan jalan. Jadi gimana persimpangan jalan di Australia. Jadi ada beberapa tipe di sini yang akan dibahas. Ini yang kita lihat pertama adalah tipe roundabout. Roundabout itu bundaran. Terus juga nanti ada tipe gimana slide untuk di persimpangan ada tipe yang slide, mungkin itu juga ada di Indonesia, bukan mungkin, memang ada di Indonesia, tapi ini yang tipe slide ada satu desain intersection yang kayaknya belum ketemu di Indonesia. Mungkin ada karena belum juga jalan-jalan mengelilingi Indonesia ya full, jangankan full satu kota aja belum nggak hafal. Tapi emang ada yang nggak ketemu, nggak tahu deh kalau misalnya emang ada. Jadi kita mulai aja dari yang pertama, yaitu roundabout atau bundaran. Jadi ini persimpangan yang metode bundaran. Jadi ini biasa ya, ada bundaran pakai tanaman, atau kalau di Indonesia banyak patung ya, ada patung pahlawan dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari awal di desain roundabout ini di pause videonya, mau menunjukkan kalau ada kelewatan. Ya, jadi di sini sebelum roundabout yang di depan tadi itu ada disediakan untuk penyeberangan jalan. Jadi di sini ada lampu, ada traffic light, ada lampu rambu lalu lintas yang apabila ada pejalan kaki yang ingin menyeberang, jadi dia akan mencet tombolnya, lalu akan memberi sinyal memberi sinyal untuk agar kendaraan ini untuk berhenti untuk beberapa saat gitu, semenit atau kayak nggak sampai semenit deh, lupa. Lalu jadi tergantung lebar jalan kalau nggak salah lamanya. Lalu jadi ini sangat sederhana, variabelnya cuma 2. Kalau misalnya lampu pejalan kakinya hijau, artinya lampu untuk kendaraan berwarna merah, dan begitu juga sebaliknya, saat lampu untuk kendaraan hijau artinya yang nggak bisa nyebrang, lampu penyeberangannya warna merah, seperti itu. Ini sederhana, variabelnya cuma 2. Jadi ini begitu ya. Jadi ini disediakan penyeberangan jalan untuk sebelum roundabout. Jadi sekitar mungkin itu ada 3 mobil, mungkin sekitar 15-20 meter sebelum roundabout, kalau nggak salah ya. Jadi bisa dilihat juga desainnya ini zigzag ya. Jadi nyebrangnya itu nggak lurus. Jadi orang nyebrang jalan tik set, terus ketemu pagar yang sebelah sini, nggak kelihatan. Lalu orang akan belok kiri. Belok kiri itu gunanya apa? Saat belok kiri dia akan ngelihat oncoming car, kendaraan yang melaju ke arahnya gitu. Jadi saat badan pejalan kaki menghadap ke sana, ke depan, dia akan melihat kan, ini ada kendaraan kencang banget nih, walaupun kita waktunya untuk berjalan, tapi ini mobil ini kayaknya nggak mungkin untuk ngerem, ya udah jadi kita berdiri aja dulu kayak gitu kan. Itu memang kesalahan pengendaranya kan, harusnya dia hati-hati, nggak boleh kencang-kencang. Ini ada
batasan kecepatannya juga. Jadi kayak gitu. Jadi ini jalan, stop, belok kiri untuk ngelihat ke sana, lalu baru dia nyebrang. Begitu juga dengan sebaliknya. Nyebrang, stop. Ini kan ada pagar, dia belok kiri, dia akan ngelihat mobil oncoming traffic, dia akan ngelihat mobil yang sini gitu. Oh, ada mobil berhenti, dia aman, baru dia jalan. Kayak gitulah desain untuk penyeberangan jalan. Ini sederhananya seperti itu. Ini lampu ya seperti itu. Nah, jadi di Indonesia sekarang udah mulai ya. Mungkin beberapa tahun kemarin 3 atau 5 tahun yang lalu sudah mulai ada penyeberangan jalan. Memang belum sempurna, masih butuh banyak perbaikan, tapi ya sudah dimulai, itu sangat baik. Kita teruskan. Jadi ini muat mungkin sekitar 4 mobil, jadi sekitar mungkin 20 meter ya. Kalau satu mobil 5 meter, 5 kali 4 20 meter, tapi mungkin lebih, bisa satu truk ya mungkin hitungannya. Jadi kita terlewat. Jadi di sini ada 2 lane. Lane yang sebelah kiri diperuntukkan untuk mobil yang akan belok kiri atau lurus. Lane yang sebelah kanan diperuntukkan untuk mobil yang lurus atau belok kanan. Tentunya belok kanannya setelah mengikuti arus roundabout. Jadi di sini sangat jelas mobil yang di lane sebelah kanan tidak boleh ke arah kiri. Begitu juga dengan mobil yang di lane kiri tidak boleh ikut roundabout lalu dia akan memotong untuk belok kanan. Jadi kalau misalnya kita sudah ada di kanan tapi kita sebenarnya mau ke kiri, ya udah kita artinya ikut roundabout, muter belok kiri. Bisa kan? Tanpa harus melanggar rambu dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. Begitu pula yang di lane yang sebelah kiri, apabila ternyata mau ke kanan, ya bisa belok kiri dulu, lalu U-turn atau balik arah, lalu bisa lurus, ya kan? Atau bisa lurus dulu, balik arah, lalu ke arah sana. Itu sangat mudah sekali. Jadi kita lihat. Jadi setiap mobil ini sebelum memasuki roundabout, kita harus lihat sebelah kanan. Karena yang prioritas adalah mobil yang di arah kanan. Kalau ada mobil di arah kanan, artinya kita harus stop. Tapi kalau misalnya tidak ada mobil di arah kanan, ya kita bisa lurus. Karena ini tidak ada mobil di arah kanan, ya pelan saja tapi kita bisa lurus gitu. Oke, jadi ini mungkin familiar ya, di Indonesia banyak, jadi nggak asing. Nah, yang kedua ini adalah metode slide in untuk yang belok kiri. Jadi di sini juga mungkin ada di Indonesia nih, kayaknya pernah ketemu ya. Jadi untuk belok kiri kita tuh tidak perlu ikut bersama dengan mobil yang mau lurus, ikut ngantri gitu. Jadi kadang cuma mobil yang depan doang yang mau lurus, tapi 5 mobil di belakang yang mau belok kiri ya ikut ngantri di belakang mobil ini yang mau lurus, karena tidak ada desain slide in seperti ini. Sign selalu jangan lupa lihatnya, mobil yang kanan yang mau lurus ikut lampu merah, tapi mobil yang mau belok kiri karena punya lane yang slide, yang penting mobil yang di depannya didahulukan. Ini marka jalannya artinya slow dan mendahulukan mobil yang di depan, setelah aman baru lanjut. Itu metode slide in yang mungkin ada tapi mungkin sangat kurang ya. Nah, ini adalah desain intersection yang rasanya belum ketemu di Indonesia. Nggak tahu ya, ada nggak ya seperti ini. Jadi uniknya itu adalah, kita lihat ya,
di sini. Nah, mungkin di sini lebih jelas ya. Jadi ini mobil yang kita naiki ini lurus ke arah oncoming traffic. Jadi ini kayak hadap-hadapan, tatap-tatapan, adu banteng istilah katanya ya. Jadi ya nggak adu banteng, artinya tidak akan tabrakan selama kita mematuhi rambu lalu lintas. Jadi ini karena ini sedang go untuk yang arah yang barat timur, kita anggap ini barat timur ya, menganggap diri sendiri selatan. Jadi ini merah dan kita nggak boleh yang lurus merah, yang belok kanan merah, jadi kita diam seperti itu. Oke, itu ada yang UI juga, U-turn, dan baru hijau. Ini boleh belok kanan dan lurus ya, seperti itu. Jadi kalau yang belum jelas mungkin lebih jelasnya di sini, mungkin dari desain Indonesia. Ini desain jalan di Indonesia ya, kita pakai warna yang terang ya, warna merah mungkin lebih terang. Nah, oke. Jadi ini kalau di Indonesia, ini kita lihat detail, wow, kebesaran pennya. Nah, lihat detail di median kita lurus. Jadi ini tegak lurus. Oke. Seperti itu. Tapi sementara itu jalan yang desain yang di Australia mediannya nggak lurus. Jadi ini kalau kita lihat dari arah utara, pennya terlalu kecil. Ini mediannya itu semakin lama semakin lebar. Yang tadinya 2 lane mungkin menjadi 4 lane, tambah 2 nih. Jadi ada 2 lane yang lurus. Ini mobil ini untuk lurus ya, dan ini ada 2 lane yang belok. Nah, seperti itu. Dan ini tambahan lagi untuk yang slide, yang mau langsung ke kiri. Tentunya dengan peraturan mendahulukan mobil lain ya, yang lurus. Seperti itu. Jadi ini kalau dilihat nih secara denah, harusnya create new layer ya, jadi biar bisa dihapus dengan gampang. Ini dengan ini tuh adu banteng. Ini tuh kalau kita di jalan ini kita kayak hadap-hadapan, jadi kayak mau tabrakan, tapi ya selama mematuhi rambu lalu lintas tidak akan tabrakan. Jadi seperti itu. Jadi ini karena mediannya dibedakan antara yang mau belok kanan, hanya belok kanan. Ini ada markanya juga jelas ya, yang hanya mau belok kanan atau yang hanya lurus. Ini yang sudah di sini, yang sudah di lane yang lurus ya, nggak boleh belok kanan. Nggak boleh, itu bisa dimarahin orang dan ditilang tentunya. Dan begitu pula yang sudah ngambil di lane yang sebelah sini, 2 lane yang sebelah kanan, tidak boleh lurus, ini wajib belok kanan. Dan karena desain mediannya seperti itu, juga tidak memungkinkan untuk lurus. Jadi dia lurus ya akan kagok ya, akan nabrak atau mengganggu semuanya. Jadi ya ini bisa dilihat ya, ini agak berbeda dengan desain
jalanan di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu contoh desain jalan di Indonesia. Umumnya seperti ini, ya nggak semua seperti ini ya. Memang variabelnya beda-beda ya. Kan ada kali, ada kondisi existing, segala macam. Memang susah ya. Cuma umumnya memang desainnya seperti ini. Jadi ini desainnya itu tegak lurus, desain mediannya itu tegak lurus seperti ini. Tidak memberikan ruang yang lebih untuk kendaraan yang mau belok. Seperti yang dibahas tadi. Jadi ini untuk yang baik belok atau lurus ya ikut bersama-sama di sini. Ini juga nggak ada slide untuk belok kiri. Seperti itu. Ini seperti ada ini ya, seperti ada permainan, tapi kenapa ya malah botol jadi mengecil gitu. Ini aneh sekali loh. Oh, ini karena ini bisa U-turn seperti ini ya. Jadi dikasih ini, padahal ini kalau U-turn di sini bisa nggak sih sebenarnya? Jadi ini nggak, ini jadi ini besar aja, membesar gitu, jangan seperti itu. Tapi ya mungkin ada variabel-variabel desain yang lain sih yang nggak dimengerti. Cuma kalau lihat secara singkat ini mungkin masih bisa dioptimalkan. Mungkin itu aja ya. Apa sih yang nanti bedanya? Oh, bedanya ya lumayan banyak. Itu bedanya ada di perhitungan variabel lampu ya. Jadi ini desain ini akhirnya juga nanti impact-nya adalah perhitungan di sininya. Jadi gimana, tentunya di semuanya ya, semua tuh harus terconnected. Jadi gimana saat mungkin ini belok kanan, kalau ini belok kanan atau lurus dua-duanya hijau seperti ini, berarti artinya semuanya stop ya. Cuma kalau misalnya belok kanan di sini dan belok dari sana ke sini juga bisa. Nah, itu kan ini juga memungkinkan nih. Jadi tergantung sensor loop yang di aspal tadi. Ini apakah kalau ada mobil banyak ya mungkin ini didahulukan. Ini mungkin yang hijau, mungkin ini lurus bakalan merah. Yang didahulukan adalah untuk biar dia masuk ke jalan yang ke sana. Ini bakalan hijau, ini dari yang belok ini hijau, ini bersamaan dengan yang belok ke sana hijau. Kayak gitu. Ini yang desain yang belum pernah lihat di Indonesia. Kalau mungkin ada ya belum pernah lihat. Ya, ini menarik. Mungkin bisa diadopsi. Ya gitu aja sih. Oh, ada tambahan informasi nggak ya? Mungkin soal pedoman perencanaan. Enggak mau ngomongin itu. Nah, ini adalah Vic Road Standard Drawing. Ini dia. Ini untuk umum loh. Ini tinggal nyari di internet ketemu. Nah, jadi dia ada loopnya untuk signal kayak gitu. Ini kan bisa kelihatan kan? Dia mediannya mengecil di sini untuk memungkinkan yang belok ke sini tuh punya lane sendiri kayak gitu ya. Ini ceritanya soal gimana caranya orang crossing, pedestrian crossing, pram crossing, bilang pedestrian, jadi dia belok. Nah, jadi dia nggak lurus,
nyebrang jalan tuh nggak lurus, untuk safety juga kayak gitu. Jadi ini ada beberapa simulasi ya, simulasi soal ini gimana slide kayak gitu. Jadi ini 4 jalan ini ada beberapa simulasi soal jalan ya gitu. Jadi memang gambarnya kayak ya biasa aja ya bukannya biasa aja maksudnya, tapi ya clear, jelas, terang, dan menerangkan. Ini nyoba nyari gambar, nyari gambar standar gambar di PU ya begini perbedaannya. Terus dia kayak PDF yang kayak di scan gitu ya. Duh, gimana ya, mau ngedaftar butuh jasa ketik dan penggambaran kalau butuh Pak PU, Pak Bos PU, saya insya Allah siap, saya bantuin untuk bikin gambar standar. Ini gampang banget ya diketemuin ya, VicRoad atau Australian Design Standard, itu ada semua nih dia, sampai ada ini soal ini apa ya, CCTV bukan ya, kayak gitu, detected zone ya, itu soal sinyal dan deteksi marka ya. Oke, gitu aja video kali ini udah 23 menit, lumayan lebih pendek dibanding yang kemarin. Semoga bermanfaat. Dadah.